Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Salam saudara, kita masuk Abam episode 702 dari wanita usia 61 tahun. Menikah 2 anak perempuan umur 31 dan 24 di Sydney, Australia. Ya, saya sudah tahu dari nomornya. Saudara, kalau saya menjawab pertanyaan itu saya belum membaca sebelumnya, jadi semua spontan ya. Oke, jadi kadang-kadang maaf kalau saya mungkin perlu memberi jawaban belakangan. Saya harus mengecek ayat Alkitab atau harus lewat orang lain dalam menjawab. Kadang-kadang ada masalah yang perlu konseling dan harus dijawab tidak melalui forum yang didengar banyak orang. Oke. Pak Eras dan tim Abam, saya mengucap syukur pada Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus atas penjelasan tentang Logos yang Pak Erasus barusan menjelaskan. Saya mengikuti seminar tentang Logos dari awal dan sangat luar biasa pencerahan pembukaan firman Tuhan tentang Logos. Saya semakin tertarik dengan khotbah-khotbah dari Pak Erastus. Saya akan berada di Jakarta pada bulan Juli dan ingin menghadiri kebaktian jam 11 di GSKI Rehoboth, Kelapa Gading. Untuk kebaktian jam 11, jam berapa gereja dibuka, saya ingin duduk yang agak depan. Rencana saya akan menghadiri kebaktian jam 11 Minggu 9 Juli. Semoga Pak Eras membawakan firman Tuhan. Oke, nomor teleponnya tolong disimpan, ini dari Australia. Tolong nak. Lalu ibu ini ingat namanya, kita sediakan di depan, disiapin. Kalau tidak disiapin pasti dapat belakang. Tapi nanti bisa di dekat pengurus atau ada kursi khusus yang disiapin. Mengingat dia dari Sydney dan tidak tiap minggu. Oke, Bu, kami akan siapin kursi untuk Ibu. Ya, oke. Dari pria usia 48 tahun menikah Jemaat GSKI Rehoboth Kebun Jeruk. Pak Eras, GS, saya mau tanya seputar Logos ya. Satu, sebenarnya pentingnya Yesus lahir harus secara aseksual. Seberapa pentingnya Yesus lahir harus secara aseksual? Adam secara aseksual karena memang manusia pertama. Oke, ini sebenarnya saya jawab di dalam seminar itu kalau teliti ya. Yesus harus menggantikan tugas Adam, maka keadaan Yesus harus disamakan persis dengan Adam. Itu jawabannya. 2. Tolong jelaskan secara ilmiah terkait gender pria dan wanita yaitu gen XY and XX. Nah, kalau aseksual apakah gen Yesus? Ini penting karena terkait ilmu yang Allah sendiri ciptakan konsisten dengan hakikatnya. Tolong Pak Eras diskusi juga dengan para ahli biologi seluruh dunia biar objektif. Oke. Kita tidak perlu harus tahu mengenai kedalaman gen XY and XX. Yang penting kita melihat bahwa Yesus pria. Ya, jenis kelaminnya pria. Karena Adam juga pria, itu yang penting. Lalu proses bagaimana kelahiran atau reproduksi jelas tidak penting juga. Yang penting Yesus pria, ini yang penting. Dan itu jelas terbukti dia pria. Oke. Sebab kalau untuk hal-hal yang mendalam mungkin ada orang-orang yang memiliki bidang itu dan bisa menjawabnya. Jadi objektivitas saya selaku teolog bukan harus dilengkapi dengan kedalaman secara biologi, ilmu biologi, khususnya mengenai gen XY and XX. Jadi objektivitas saya tentu pada keabsahan eksegesis. Tuhan berkati. 3. Jika kita semua yang dilahirkan secara seksual, spermata, juga bisa mencontoh Yesus dan bisa menjadi corpus delicti, maka kelahiran secara aseksual, seksual tidak terlalu penting. Yang penting mau menjadi wadah kepenuhan Logos.
penting bagi Yesus dan penting bagi Adam, bagi kita kepentingannya adalah mereka yang mestinya jadi pokok keselamatan, ya, itu harus aseksual. Adam gagal, Yesus berhasil. Itu pentingnya kita. Jadi sekarang tidak penting dalam arti kita ini seksual bukan aseksual. Ya jelas tidak mungkin aseksual. Yang penting adalah bagaimana menjadi wadah kepenuhan logos. Itu benar. Yang Anda katakan ini benar. Ya, yang penting menjadi wadah kepenuhan logos. Ini yang paling prinsip. Adapun mengenai aseksualnya Adam dan Yesus itu memang spesifik dan tidak bisa dihindari. Ya, yang penting bagaimana menjadi wadah logos. Smart, you are smart, sir. Pria usia 48 tahun. Jadi mestinya ada alasan khusus mengapa Yahweh ngotot melahirkan Yesus secara aseksual. Ini mungkin terkait pra-eksistensi Yesus sebelum Natal. Mengenai pra-eksistensi Yesus sebelum Natal nanti akan saya jelaskan lagi di sesi berikutnya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Bro untuk pernyataannya. Oke, selanjutnya dari wanita usia 38 tahun. Ini juga dari luar negeri, nomor teleponnya luar negeri. Pak Eras, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mohon izin untuk bertanya, mertua laki-laki saya adalah seorang tukang kuamia, peramal nasib. Dia bisa berbicara dengan roh leluhur. Banyak orang datang ke rumahnya untuk bertanya nasib atau untuk ritual buang sial berdasarkan siu-siu dan lain-lain. Papa mertua saya tidak suka dengan orang Kristen. Dia bilang kalau Kristen itu ajaran kebohongan. Keluarga suami saya sangat percaya dengan omongan leluhur. Karena semua yang dikatakan leluhur menurut mereka selalu benar dan pasti terjadi. Walaupun menurut saya ramalan mereka tidak selalu benar. Mereka seringkali meramal kami tapi kebanyakan tidak tepat. Pertanyaan pertama. Sejak saya menjadi Kristen dan setelah dibaptis, saya takut sekali kalau datang ke rumah mertua. Karena siapapun yang datang ke rumahnya biasanya akan diminta untuk pai-pai, menyembah roh leluhur. Saya bingung karena kalau saya tidak mau melakukannya, papa mertua akan marah dan menganggap tidak menghormati dia dan leluhur. Apakah orang Kristen boleh menyapa leluhur saja hanya untuk menghormati papa mertua? Yang pertama, kamu sebisa-bisanya menghindari. Tetapi jika tidak, kamu pegang hiu pun bukan karena berdoa kepada leluhur, tapi menghormati leluhur. Menghormati leluhur bukan menyembah. Menyembah itu proskuneo. Proskuneo itu menyembah dalam arti memberi nilai tinggi dan mempersembahkan hidup untuk yang kita sembah. Sedangkan kalau Anda pai-pai, Anda menghargai leluhur, cukup mengakui bahwa suamimu lahir dari orang tua ini, punya kakek itu, aku hargai. It's okay. Bukan menyembah. Sekali lagi, sebisa-bisanya dihindari, tapi jika tidak juga jangan merasa bersalah. Karena kita bukan menyembah leluhur, kita menghargai leluhur. Beda ya? Oke. Saya tahu jawaban saya akan tidak disukai oleh orang-orang karismatik khususnya. Tetapi mari kita cerdas. Apa kami masih terkena kutuk karena hal ini walaupun saya sudah percaya Yesus dan dibaptis? Suami saya masih ikut kepercayaan orang tuanya. Saya satu-satunya orang Kristen di keluarga. Anak kami perempuan 11 tahun percaya Yesus dan suka ikut saya ke gereja tapi belum dibaptis. Oke, perjuanganmu berat. Tapi kamu akan bisa memenangkan suamimu. Usiamu 38 tahun, kamu akan memenangkan suamimu. Ya, kamu bersiap, suamimu bertobat, dan kamu nanti melihat mertuamu di hari tuanya akan menghadapi kesulitan. Ya, nanti kamu akan lihat itu. Dan kamu kiranya menjadi berkat. Oke, kesulitan terutama soal kesehatan. Kamu akan jadi berkat bagi keluarga itu. Tetap setia ikut Tuhan. Cintai suamimu karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Jangan mengenakan ukuran badanmu ke badan dia. Ukuran bajumu beda.
Kamu harus mengerti dia dan kamu sudah menikah dengan dia dan kamu harus setia. Tetapi anakmu harus tetap kamu rebut menjadi milik Tuhan. Oke, dari wanita sudah 24 tahun. Usia 24 tahun sudah menikah di Sunter. Pak Eras, apakah sulam alis diperbolehkan dalam agama Kristen? Karena yang saya tahu sulam hanya bertahan sampai 3 tahunan. Berbeda dengan tato yang permanen. Apapun yang kamu lakukan, baik makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan boleh atau tidak boleh, motifmu apa? Estetika untuk keindahan demi kemuliaan Allah? Atau keindahan menarik pesona laki-laki? Apalagi laki-laki istri suami orang, itu beda. Jadi ini ucapan terlalu ekstrim ya. Hanya saya mau beritahu bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan jadi tidak masalah kalau kita melakukan untuk Tuhan. Jadi sulam alis bisa tidak salah, tergantung motivasi orang melakukannya. Dan itu sangat confidential, pribadi. Ya. Memang sulam alis tidak sama dengan mewarnai alis. Tapi pada prinsipnya sama loh, untuk kepantasan. Yang satu lebih permanen, yang satu tidak permanen aja. Yang satu sampai merombak ya, fisik, yang satu tidak. Tapi pada dasarnya untuk keindahan. Oke, Tuhan memberkati. Dari pria usia 48 tahun sudah menikah di Medan. Pak Eras, saya sudah ikuti Suara Kebenaran serial Logos 1-4. Pertanyaan, sepanjang pemahaman Logos tidak menyinggung corpus delicti. Oh tidak, tapi bertalian. Nanti nyambung. 2, tidak menyinggung Yesus mati 2 kali. Oh ya nanti kalau mau disinggung boleh. Tapi saya sudah menyinggung ya. Yang saya katakan jika kamu percaya Yesus pernah ada. Bagaimana dia menjadi roh kalau tidak diterminate dulu. Nah saya tidak akan mencabut perkataan itu. Jika. Maka perhatikan ucapan saya, orang sering menggoreng, memotong, tidak melihat seluruh khotbah saya. Tidak menyinggung Yesus mati 2 kali. Nanti saya singgung kalau perlu. 3, tidak menyinggung Yesus anak Allah untuk mengalahkan Lucifer. Terima kasih. Ya begini loh. Bicara mengenai Logos saja waktu saya belum cukup. Ini tidak cukup. Nanti saya akan sampaikan lagi pada hari-hari yang akan datang. Ya. Saya akan memberikan seminar mengenai Logos. Mengenai Logos khusus mengenai kenosis ya. Saya lihat dulu tanggalnya. Hari Sabtu minggu depan. Jatuh tanggal 8 ya. 8 Juli. 8 Juli jam 9 sampai jam 12 atau setengah 1. Saya bicara mengenai kenosis. Ingat 8 Juli jam 9 pagi. Oke. Tuhan memberkati. Selanjutnya dari wanita usia 31 tahun menikah di Lubuk Banggai. Suami saya selingkuh dan mau minta cerai. Apa yang harus saya lakukan? Semoga keluarga saya dipulihkan dan berkati keluarga hamba. Usiamu masih 31 tahun. Udah menghadapi bencana seperti ini ya. Seperti yang sering saya nasihatkan ke orang, diam. Diam saja. Ya. Suamimu memang pria yang tidak setia. Suamimu bukan 1 kali selingkuh ya. Memang sering punya ketertarikan dengan wanita yang bukan istrinya. Mestinya dia tertarik kepada kamu. Tapi kalau pria sudah tidak punya kesetiaan, tidak matang. Itu punya istri secantik apapun, sebaik apapun pasti kurang. Itu setannya, monsternya di dalam dirinya. Itu begitu. Gerangsang ya, tidak pernah puas dengan satu orang. Nah kalau orang takut akan Tuhan, 1 sudah cukup. Saya tahu, saya percaya suamimu tidak menjadikan Tuhan kebahagiaan dan kesukaannya. Jadi begini nak, kamu tahan, kamu diam. Jangan banyak bicara, jangan melawan. Kamu diam. Kamu sendiri harus belajar sabar, tunjukkan wibawa rohanimu. Ya. Kamu jangan takut menghadapi hari esok.
Karena Tuhan akan menyertai kamu. Ya, kamu lewati hari bersama dengan Tuhan, ikuti khotbah saya dan doa bersama saya ya. Kamu akan dibela Tuhan. Dan banyak bicara dengan suami. Jangan banyak bicara. Jangan tanggapi apa-apa, diam. Kalau nanti dia memaksa kamu bicara, kamu bilang, kamu doa kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Kita perkarakan ini kepada Tuhan karena kita menikah di hadapan Tuhan. Oke? Saya tidak tahu kamu sudah punya anak belum, tapi urusi anakmu. Dan kamu berusaha untuk punya penghasilan. Jika keadaan buruk, kamu sudah bisa menghidupi dirimu sendiri. Pikirkan mau jualan, mau dagang apa. Ya, Tuhan berkati. Pria usia 40 tahun. Pak Eras, sekitar 1,5 tahun lalu anak saya terkena demam berdarah. Pada waktu itu hari kedua demam anak saya sudah saya bawa ke salah satu rumah sakit terkemuka di Solo. Saya menggunakan asuransi BPJS saat itu karena saya hanya karyawan swasta. Saat itu saya merasa rumah sakit lambat dan menangani. Saat lama tidak dites darah sehingga saat dites darah baru ketahuan itu demam berdarah. Dan trombosit sudah tinggal 40.000. Sehingga akhirnya anak saya harus masuk ICU. Akan tetapi setelah diberi transfusi trombosit, justru anak saya kejang dan akhirnya meninggal dunia. Anak saya umur 5 tahun saat itu. Aduh. Yang ingin saya tanyakan Pak Eras, sampai dengan hari ini saya seperti belum bisa ikhlas atas kepergian anak saya. Saya sempat bertemu dengan dokter anak saya dan direksi rumah sakit. Akan tapi jawabnya virusnya DBD yang jenis ganas. Apa yang harus saya lakukan Pak Eras? Sedangkan saya juga tidak punya kemampuan untuk menuntut rumah sakit karena faktor ekonomi. Lalu saya mendapat suara saat itu, saya tuntut pun anak saya tidak akan bangkit. Aduh, mohon doanya agar saya dapat merelakan kepergian anak saya, Pak. Aduh, kamu tidak usah nuntut ke rumah sakit. Bukan hanya anakmu tidak bisa bangkit, kamu pun perlu uang. Kamu nuntut mesti kantor polisi dulu. Kalau ketemu polisi yang baik ya mungkin dibantu. Tapi kalau ketemu polisi yang tidak baik, kalau pihak rumah sakit banyak duit juga nanti terkatung-katung kasusmu. Kalau sampai pengadilan, ya kalau hakimnya bagus, mengambil keputusan bagus, hakim akan bisa memberikan kamu ya semacam kompensasi. Kamu dapat kompensasi 2 miliar pun juga anakmu tidak bangkit. Apalagi kalau hakimnya tidak takut akan Allah, bisa disuap, percuma kelelahanmu, energimu sia-sia. Lebih baik kamu gunakan waktumu untuk mencari Tuhan. Ya, saya tidak katakan hakim itu jahat. Banyak hakim yang baik, banyak polisi yang baik. Tapi juga tidak sedikit polisi yang tidak baik, itu masalahnya. Dan hakim yang tidak baik juga ada. Lebih baik kamu lupakan masalahmu dan kamu tahu Tuhan punya rencana yang bagus. Saya kasih tahu cerita ya. Dulu waktu saya masih muda ada cerita di mana seorang ibu anaknya meninggal. Lagi cantik-cantiknya. Saya itu lupa usia 5, 6, 7 tahun. Dia berdoa karena anaknya bangkit. Anaknya bangkit. Entah mati suri, entah mujizat tapi bangkit. Tetapi beberapa belas tahun kemudian anaknya meninggal dunia, hamil. Meninggal dunia di bawah kolong jembatan atau ya seingat saya begitu. Cerita itu ya. Dia menyesal. Kenapa dia minta anaknya dihidupkan? Kalau tahu anak ini bakal begitu, setelah dewasa cantik mengalami hal itu, dia menyesal sekali. Ya, entah ini cerita dikarang atau benar, rasanya itu selalu menempel di otak saya. Jadi meninggalnya anakmu belum tentu itu kecelakaan. Allah memprotek hidupmu dan memprotek anak itu. Ya, jadi relakan saja. Tuhan berkati. Dari wanita usia 32 tahun menikah di Manado. Salam Pak Eras. Pak, saya seorang ibu dari 1 anak, tapi saya tidak hidup serumah dengan anak saya sudah cukup lama. Anak saya hidup dengan ayahnya dan dirawat oleh oma dan opanya karena ayahnya masih hidup di rumah orang tuanya. Saya mengambil keputusan untuk meninggalkan suami karena kelakuan suami sangat tidak baik. Dia masuk keluar malam, pesta-pesta, mabuk-mabuk. Tidak ada niat sedikit pun ingin mencari pekerjaan.
Ya, mungkin karena dia pikir kalau tidak ada uang bisa minta ke orang tuanya. Dia hanya berpikir kalau dia masih seperti anak-anak lajang lainnya. Dan salah satunya yang aku sangat niat meninggalkan dia karena dia berselingkuh. Lepas dari dia saya bekerja cari uang untuk anak saya. Meskipun saya tidak tinggal dengan anak saya, tapi selalu saya mengirimkan uang kepada anak saya. Tapi Pak Eras, hidup saya juga tidak benar. Dalam arti saya suka boros kalau habis gajian. Saya suka minum dan ngerokok untuk menghilangkan rasa stres saya. Saya stres Pak Eras dengan hidup saya. Kadang saya berpikir kenapa saya tidak seperti wanita lain yang bisa dapat suami yang baik. Pada tahun 2021 saya dekat dengan seorang pria lajang. Dan dia itu pacar saya waktu saya masih SMA. Setelah beberapa bulan kami saling telepon karena saya bekerja di luar pulau, jadi kami dekat hanya dengan lewat teleponan. Dan pria ini mengajak saya untuk hidup dengan dia. Tanpa berpikir panjang saya ikuti, saya pun hidup serumah dengan dia. Dan dia pun mengajak saya untuk meninggalkan hal buruk seperti merokok. Pak Eras, pria ini sudah mengenal Pak Eras dari tahun 2012. Dan dia mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan semuanya, dia berhenti minum dan ngerokok, juga hal dunia lainnya. Dia berniat untuk hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Namun dia jatuh lagi dengan hobinya yang sangat kuat dalam hidupnya, yaitu suka main ayam jago. Pak Eras, kami berdua sudah hidup selama 2 tahun, selayaknya suami dan istri. Orang tua saya dan keluarga pria ini pun juga sudah mengetahui hubungan kami. Dan mereka pun tidak mempermasalahkan. Apalagi orang tua saya ikut senang karena pria ini baik. Bekerja keras meskipun kelakuan buruknya suka main ayam. Pak, tanggal 10 Juni kemarin pria ini sakit tipes. Dan saya membawanya ke rumah sakit karena pria ini sudah memiliki orang tuanya. Saya sudah tidak memiliki orang tua. Dan saya merawatnya. Dan puji Tuhan sudah membaik. Dengan kejadian ini pria mau bertobat lagi. Dan pria mengenalkan saya dengan Pak Erastus. Kami berdua mengikuti doa-doa pagi, ibadah-ibadah yang ada di Truth ID. Bahkan Abam. Dia mengajak saya untuk hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Bagaimana kami mau hidup suci tak bercela di hadapan. Sedangkan hidup kami dalam kenajisan. Kami hidup bersama dengan tidak ada perkawinan. Dan saya belum bercerai, Pak. Pak, kami memutuskan untuk mengurus perceraian saya dan akan menikah secara sah. Tapi pria ini masih bingung dan takut keputusan ini. Kamu ada di persimpangan. Tapi dengan hidup bersama dia serumah seperti ini, itu tidak patut, tidak elok. Saya tidak melarang kamu menikah dengan dia, juga tidak mengizinkan. Tetapi yang pasti kamu tidak boleh hidup bersama dengan dia dulu. Kamu harus pisah dengan dia dulu. Lalu kamu harus selesaikan urusanmu dengan pria yang sekarang masih status suamimu. Saya kasih tahu ya, kamu melanggar hukum jika kamu melakukan hubungan badan satu rumah dengan pria yang bukan jadi suamimu sedangkan kamu masih terikat perkawinan. Oke, jadi kamu tinggalkan dulu dia, pisah rumah dulu. Nanti hubungan kamu akan jadi lebih indah ketika tidak melakukan dosa. Buktikan hidup tidak bercacat, tidak bercela dengan tidak hidup serumah. Nah, yang penting ada satu yang mengganggu saya. Kenapa kamu serahkan anakmu kepada orang tua dari suamimu yang kamu tidak bisa didik? Jangan sampai anak itu mengikuti jejak orang tuanya. Tetapi baiklah, Tuhan bisa buat perkara ajaib. Yang penting kamu pisah dulu dengan pria ini. Ya, tidak boleh serumah dulu, jangan melakukan hubungan badan karena kamu belum suami istri. Lalu setelah itu kamu berdoa, kamu gumuli, pasti Tuhan akan beri jalan. Tuhan akan beri petunjuk kepada kamu. Ya, saya tidak melarang kamu menikah atau tidak mengizinkan. Kamu harus menyelesaikan dengan meninggalkan hubungan yang tidak patut. Kamu menyelesaikannya dengan suamimu. Kalau bisa kamu bawa anakmu menjadi bersama kamu. Jika itu mungkin, yang kedua ini. Oke, ini tidak bisa jawab. Harus bagaimana. Kamu harus minta petunjuk Tuhan di waktu mendatang. Tapi tinggalkan, maksud saya, jangan serumah dengan pria ini. Tidak boleh hubungan badan karena dia bukan suamimu. Kamu berdosa. Kamu berdua berdosa.
Jangan lakukan itu. Dan yang terakhir, jangan percaya 100% dengan pria yang terakhir ini. Kamu lihat dia baik, tetapi apakah konsistensi kebaikannya bisa berlanjut nanti? Semua harus dikembalikan ke Tuhan. Oke. Dari wanita usia 30 tahun, Pak Eras dan tim, saya bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit swasta. Salah seorang rekan ada yang curang meminta bagian FO untuk registrasi pasien ke dia karena dia memiliki hubungan akrab dengan bagian FO itu. Sering nongkrong dan traktir mereka. Padahal menurut aturan sudah jelas mana yang harusnya daftar ke dia dan mana yang ke saya. Hal ini berdampak besar ke penghasilan saya. Sementara perlu untuk biaya kebutuhan. Saya sudah membicarakan ke atasan, namun pelaku ini memang terkenal dengan kelicikannya dan tidak ada keadilan yang saya dapat dari manajemen. Saat ini saya tidak tahu lagi bagaimana, Pak. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan dan Tuhan itu adil. Mungkin bukan sekarang, tapi saat mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Apakah saya diam atau pasrah? Kamu hebat loh. Ya. Kamu sudah cukup sabar ya. Kamu di antara ini, masalah ini, kamu hebat. Kamu bisa mengerti, kamu boleh sabar ya. Kamu nggak dikasih pasien karena dia kerjasama dengan FO ya, front office maksudnya ya. Jadi begitu ya, dia tidak mendapat pasien, kurang pasiennya. Kamu mau dengar nasihat saya nggak? Kamu diam. Kamu sudah diam, pasrah. Kamu diam pasrah, waduh berkatnya luar biasa. Dan ngeri gali itu temanmu nanti. Ya. Dia akan menuai apa yang dia tabur, itu mengerikan. Jadi kamu diam pasrah, kamu gak jadi miskin. Sementara waktu kamu susah. Tapi berikutnya kamu akan diberkati Tuhan. Ya. Nasihat saya, diam pasrah. Nanti ada waktu di mana pimpinan atasan yang lebih tinggi akan tahu itu. Kamu boleh cerita kalau ditanya. Kalau tidak ditanya jangan cerita dulu. Kamu akan punya posisi yang baik setelah ini. Kamu lewati persoalan ini. Kamu akan punya posisi yang baik. Atau keadaan yang lebih baik maksudnya. Amin. Wanita usia 61 tahun, pensiunan, PNS, sudah menikah. Pak Eras, saya sudah anggap Pak Eras Bapak rohani saya. Saya anggota jemaat gereja Protestan, tapi saya sudah mendengar khotbah Bapak sejak belasan tahun yang lalu. Dan sekarang semakin intensif mengikuti baik online maupun offline di Mall Arta Gading. Saya memiliki 3 orang anak, di mana anak kedua sudah menikah dan yang bungsu sudah bekerja. Terus terang sekarang di usia yang semakin lanjut ini, saya agak gelisah memikirkan anak sulung saya usia 33 tahun yang sangat menutup diri terhadap siapapun. Nah, tidak pernah keluar rumah kalau tidak terdesak beli rokok. Di rumah komunikasi dengan saya hanya seperlunya dengan ibunya ya. Bahkan dengan bapaknya juga lebih parah. Masa kecilnya sering dipukul bapaknya dan dibanding-bandingkan dengan adiknya yang baik, pintar, di mana sepertinya ia menjadi akar pahit baginya. Anak saya ini sejak kuliah sudah kecanduan game online hingga harus drop out. Setelah itu kami kuliahkan di tempat lain, tetap begitu, jadi sekarang di rumah terus. Dia sangat menutup diri dan hanya menghabiskan waktu di kamar dengan game online-nya. Pernah wifi di rumah sengaja saya putuskan, dia jadi marah-marah. 10 tahun terakhir ini dia semakin menutup diri, tidak pernah mau sajak keluar. Kemanapun termasuk ke gereja. Saya sering mengajak putar khotbah-khotbah lagu-lagu dari channel Truth ID di TV Ruang Tamu dengan harapan ada yang sampai ke telinganya, namun tampaknya sia-sia. Karena dia kalau makan pun selalu dibawa ke kamarnya. Sekarang dia semakin tidak peduli dengan masa depannya. Saya dan suami pernah bawa ke psikolog tapi nggak ada perubahan. Terus terang saya kehabisan akal dan sering menangis memikirkan ini. Saya tidak mau dia jadi orang terhilang yang akan binasa. Saya sering takut membayangkan bagaimana kelak
kalau kamu selaku orang tuanya tidak ada. Kalau kami selaku orang tuanya tidak ada lagi. Kalau ketakutan ini saya utarakan sama dia selalu diam dan cepat-cepat masuk kamar lagi. Mohon bimbingannya Pak. Bu, tidak semua masalah itu selesai dengan mudah. Kadang perlu waktu, dan waktu juga bisa tidak terbatas kapan. Jadi begini Bu, menurut saya yang Ibu harus lakukan adalah berdiam diri. Ibu membutuhkan mujizat untuk menyelesaikan masalah ini. Perlu ke psikolog mana, psikiater mana. Ya. Jadi sekarang Ibu ikut doa pagi, dengar firman. Satu kalimat akan Ibu perhatikan ini, yang akan menyelesaikan. Jadilah kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan hidup dalam kekudusan. Apapun masalahnya akan diselesaikan Tuhan. Percaya. Kalau Ibu menjadi kekasih Tuhan, Ibu mengasihi Tuhan. Orang yang Ibu kasih pun akan dikasih Tuhan. Ibu buktikan ini. Jadi kekasih Tuhan hidup dalam kekudusan. Masalah Ibu akan diselesaikan Tuhan. Amin. Pertanyaan terakhir dari wanita usia 50 tahun sudah cerai. 2 anak laki-laki sudah beranjak dewasa. Om Eras, saya berpisah sudah 7 tahun dan 1 tahun terakhir ini saya kadang menginap di rumah mantan suami. Kalau saya di rumah mereka kerjaan rumah tangga saya kalau saya di rumah mereka kerjaan rumah tangga saya kerjakan sampai antar jemput anak. Kadang anak yang kecil tanya kenapa pulang, maksudnya pulang kos. Sedih kalau ditanya begitu, saya lakukan demi anak-anak semata. Mantan saya ini nggak kerja, 60 tahun umurnya. Dari dulu kegiatannya hanya habis lihat media, gosip, media sosial, gosip, belanja online dan tidur aja seringnya. Jadi bekerja tidak pernah maksimal. Sejak pernikahan kami, jujur Om saya salah pilih pasangan. Apa pantas saya nginep demi anak 2 ya? Mohon sarannya Om, terima kasih. Aduh gimana sih Bu? Kamu cerai tapi kamu ninggalin anak. Mestinya kalau anak di bawah umur waktu itu, ini masih kecil ya. Ya, mestinya anak di tangan ibu. Menginap di rumah mantan suami. Kalau saya di rumah, mereka kerjaan rumah tangga saya kerjakan. Sampai antar jemput anak. Kadang anak yang kecil tanya kenapa pulang, maksudnya pulang ke kos. Oh jadi dia tinggal di kos. Ini ya, kayak hidup ini pahit ya saudara. Yang sering ikut abam bisa tahu betapa pahitnya hidup ya. Coba kalau ngadapin masalah bini kan ruwet. Tetapi satu hal, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ibu ini suaminya lebih tua 10 tahun. Jadi yang saya bisa nasihatkan adalah nggak apa-apa, nginep demi 2 anak itu nggak apa-apa. It's okay. Ya, nginep demi 2 anak itu nggak apa-apa. Kamu harus mengambil hati anak-anak. Nggak apa-apa kembali ke kos sampai anak nanti dewasa baru tahu kasus yang sesungguhnya. Lalu suamimu yang umur 60 tahun ini tidak selamanya sehat. Suatu hari kamu akan memiliki anak-anak ini kembali. Jadi sekarang kamu tetap bantu, kerjakan di rumah mantan suami, kamu perhatikan anak-anakmu, demi anak-anakmu kamu lakukan ini. Dan nasihat saya tetap sama, jadi kekasih Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Fokus langit baru, bumi baru berkemas-kemas. Tuhan pilih kamu. Oke? Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang.